kita lanjutkan kuliahnya tentang gas ya. Nah, gas kalau kita bandingkan yang antara zat padat, zat cair, dan gas, maka kita bisa melihat ya dari ilustrasi ini ya, kita bisa lihat bahwa gas itu punya sifat yang agak berbeda dibandingkan zat padat dan zat cair ya. Pertama kita lihat volume ya. Volume untuk zat padat itu biasanya tetap, tidak berubah di mana letakkannya tetap ya. Tapi kalau untuk zat cair dia akan volume tetap ya, zat padat dan cair volume tetap, tapi untuk gas volumenya tidak tetap ya. Dia biasanya cenderung untuk mengisi suatu wadah ya, dalam wadah atau ruangan. Jadi volumenya itu akan bergantung kepada di mana dia berada ya. Jadi kalau dia bentuknya bulat ya, mengisi ruangannya bentuknya bulat. Kalau dia bentuknya peta, dia akan mengisi ruangannya berbentuk peta. Jadi bergantung kepada wadah tempat si gas itu berada. Itulah dia ya. Kalau zat padat dan cair itu kan udah tetap ya volumenya. Nah, kemudian bentuk ya. Kalau zat padat udah pasti kita tahu semua ya, bentuknya tidak akan berubah-ubah tetap. Sementara kalau zat cair, nah itu dia bentuknya, kalau kita bisa lihat di sini ya, dia akan cenderung tidak tetap, dia akan bergantung kepada wadah. Jadi sama dengan gas pun demikian ya, bentuknya tidak tetap, dia bergantung kepada wadahnya ya. Jadi kalau zat cair misalnya kita letakkan di mangkok, dia mungkin akan melebar, tapi kalau kita letakkan di gelas, dia akan mengikuti bentuk gelasnya tadi ya. Tapi volumenya tetap. Kalau si gas, volume dan bentuknya tidak tetap. Nah, kemudian kerapatan. Ini dari molekul-molekulnya ya. Kita bisa lihat di sini ya, bahwa zat padat itu molekulnya lebih rapat dan kerapatannya paling tinggi. Sementara kalau zat cair masih ada lagi dia bisa bergerak ya. Jadi agak lebih rendah dibandingkan zat padat ya. Nah, tetapi kalau gas dia yang paling rendah ya. Jadi kita bisa lihat molekul-molekulnya jaraknya berjauhan ya. Nah, itu dia. Makanya kerapatannya rendah. Nah, kemudian kemanfaatannya ya, jadi bisa di-press gitu ya, dikecilkan lagi. Nah, kalau dia zat padat itu biasanya nggak bisa lagi, udah rapat dia ya. Tadi kan kerapatannya masih dia jadi nggak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau zat cair itu masih bisa, tapi kecil kemungkinannya bisa dirapatkan lagi dia. Tapi kalau dia gas, nah gas ini karena dia jarak antar molekul-molekulnya itu besar, maka dia bisa dimanfaatkan lagi, dirapatkan lagi gitu namanya. Kayak kemanfaatannya besar. Nah, kemudian untuk fluiditas pengalirannya, maka zat padat tidak mengalir ya, sementara zat cair itu mengalir. Demikian juga dengan gas ya, bisa mengalir. Kemudian untuk gerakan partikel, maka zat padat tidak lagi dia bergerak-gerak. Kalau di zat cair dia tadi masih bisa dia bergerak ya. Biasanya partikelnya itu bergeraknya meluncur gitu ya, berada di partikel-partikel yang lainnya lagi. Nah gitu ya, gerakannya meluncur. Tapi kalau gerakan partikel untuk gas itu biasanya bebas aja bergerak ke sana. Nah itu dia, sepintaslah tentang sifat dari gas ya. Jadi dia itu perbedaannya dengan zat padat maupun dengan zat cair. Jadi dia tidak, volumenya tidak tetap, bentuknya juga tidak tetap, kerapatannya rendah, kemanfaatannya besar, sifat mengalir ya, fluiditasnya, pengalirannya dia bisa mengalir. Kemudian gerakan partikelnya ya, karena jarak antara satu partikel dengan partikel lain. Kalau dia gas biasanya jauh ya, jadi dia bisa bebas bergerak. Nah, unsur berwujud gas pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah ini dia: hidrogen, A, N, O, F, Cl. Kemudian dilanjutkan dengan helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah ini yang mulai helium itu, neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu merupakan gas mulia ya, gas namanya juga gas mulia ya. Nah kemudian
Ada juga beberapa senyawa itu yang berwujud gas pada suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer ya. Ini AF, HCl, HBr. Nah, ini bisa berwujud gas. Nah, CO, CO2, NO, NO2, NH3, amonia ya, SO2, H2S ya, HCl. Nah, ini bisa berbentuk gas pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer. Nah, di dalam kita berbicara tentang gas, maka ada 3 variabel yang mempengaruhi keadaan atau status dari gas itu. Jadi yang bisa mempengaruhi keadaan gas itu adalah yang pertama tekanan, kemudian volume dan suhu. Inilah yang bisa mempengaruhi keadaan dari gas. Nah, perubahan salah satu variabel itu biasanya berkaitan dengan variabel yang lain. Ya, jadi kalau ada yang berubah dari tekanan, volume atau suhu yang berubah, ini bisa mempengaruhi variabel yang lain. Nah, sehingga muncullah berbagai hukum tentang gas, ya. Kita lihat hukum yang pertama, hukum Boyle, ya, Robert Boyle. Nah, dia menunjukkan hubungan tekanan dan volume gas pada suhu yang tetap. Jadi dia melakukan penelitian, dia melihat bagaimana kalau suhunya tetap, bagaimana hubungan antara tekanan dan volume, ya. Dan ternyata ketika suhunya tetap berlaku hubungan P1 tekanan utama ya, P1 dibanding dengan P2 itu sama dengan P2 dibanding dengan P1 P ya. Nah, jadi kalau kita silang ya, P1 V1 sama dengan B2 B2 ya. Kalau kita bisa bilang dia berbanding terbalik ya, P sama dengan 1 tekanan sama dengan 1 per volume. Jadi perkalian antara tekanan dengan volume itu bersifat konstan. Makanya P1 P1, P2 P2. Jadi kalau ada keadaan yang ketiga berubah lagi tekanannya atau berubah volumenya P3 misalnya, maka P3 kali P3 itu tetap akan sama. Nah, di sini P kali P sama dengan konstan. Nah, ini satu hukum di gas ya, hukum pertama. Jadi artinya pada suhu tetap maka tekanan akan berbanding terbalik dengan volume gas. Jika tekanan dinaikkan, maka volume gasnya akan turun ya. Jadi gas akan memperkecil volumenya. Jadi untuk melihatnya ilustrasinya seperti demikian ya. Ada gas ya dalam suatu wadah, gas ya, tekanannya dikasih 1 Nah, volume dari gas ini adalah 1 liter. Nah, ketika tekanannya dinaikkan, tekanannya dari 1 ke 2 ya, makanya dibilang dia bisa dimanfaatkan. Dikeras lagi dia ditekan, maka volumenya itu jadi 0,5. Nah, jadi mengecil. Tekanan 1 atmosfer 1 liter volume. Tapi ketika tekanannya diberikan, dinaikkan tekanannya, jadi dimanfaatkan lagi gas tadi, ya. Dia bisa volumenya sampai 0,5 liter. Nah, itu terjadi karena gerakannya tadi jarak antara satu partikel dengan partikel gas yang lain itu kan jauh ya, jadi bisa dimanfaatkan ya. Itu. Jadi ya volumenya bisa mengecil. Nah, itu hukum yang pertama ya, hukum Boyle. Selanjutnya hukum yang kedua yaitu Charles Minta ya, hukum pertama Charles dulu ya. Ini juga menunjukkan ya hubungannya antara suhu dan volume. Suhu dan volume kalau tadi suhunya tapi suhunya yang mau dia lihat pada saat tekanannya tetap. Bagaimana hubungan antara suhu dengan volume? Kalau tadi kan suhu ya, kalau volume dari suhunya tetap, sekarang tekanannya tetap. Nah, ternyata jika tekanan tetap, maka berlaku hubungan P1 dan P2 sama dengan P1 dan P2 ya. Jadi P per P sama dengan
kelembapan ya. Nah, jadi artinya pada tekanan yang tetap, jika suhunya dinaikkan, maka volume gas juga akan naik ya, akan naik. Jadi volumenya semakin besar ya. Jadi saya lagi ilustrasinya. Jadi ini pada saat suhunya 200 derajat Kelvin, volume gasnya adalah 0,5 liter. Begitu dipanaskan, nah, naik suhunya menjadi 400 derajat Kelvin, volume gas yang ada di dalam ruangan ini itu bisa naik menjadi 1 liter. Nah, ini kenapa ini terjadi? Karena pada saat suhunya dinaikkan, maka pergerakan partikel-partikel gas itu akan semakin keras ya, makin bisa menolak ya. Nah, jadi tekanan yang diberikan, karena tekanannya kan sama ya, sama-sama 1 atmosfer ya, jadi dia bisa menolak tenaga. Nah, dia karena pada suhu yang semakin tinggi, maka pergerakan partikel-partikel akan lebih kencang lagi ya, dia punya energi sehingga dia bisa menolak ke volumenya semakin besar ya. Nah, itu menurut Charles. Jadi ini persamaan kedua ya. Tadi kalau persamaan pertama B sama dengan C ya kan, sekarang B sama dengan C. Nah, selanjutnya penelitian dilanjutkan lagi oleh James Sharp ya. Dia ini melanjutkan si Charles tadi ya. Dia melihat di sini bagaimana pula hubungan suhu dan tekanan ya, suhu dan tekanan gas pada volume yang tetap ya. Jadi yang pertama tadi suhu tetap, kemudian tekanan tetap, dan terakhir volumenya tetap. Nah, ternyata ketika volumenya tetap, berlakulah hubungan B1 per T2 sama dengan B1 per T2. B per T sama dengan C. Nah, ya. Nah, inilah yang menjadi hukum untuk gas yang ketiga, yang artinya pada volume tetap, jika suhu gas dinaikkan, maka tekanan gas juga akan naik ya. Maka tekanan gas juga akan naik. B-nya bertambah, maka T-nya juga akan bertambah juga ya. Nah, dari ketiga hukum yang tadi muncullah yang berikutnya adalah hukum gas ideal, di mana hukum berikutnya adalah hukum gas yang ideal. Nah, ini diturunkan dari teori kinetik. Nah, di teori kinetik gas ini pun dia membicarakan hubungan antara tekanan, kemudian volume dan suhu ya, gitu. Secara tekanan. Jadi di hukum teori kinetik gas ini ya, bahwa ternyata ketika suhunya yang dinaikkan ya, suhu gas yang dinaikkan, maka partikel-partikel yang ada di dalam gas itu akan bergerak semakin cepat. Nah, itu yang bergerak semakin cepat, jadi ada hubungannya ya. Nah, nanti akan mempengaruhi bagaimana volume dan juga tekanannya ya. Nah, dari persamaan 1 tadi P sama dengan C, kemudian persamaan 2 P per T sama dengan C, dan terakhir persamaan P per T sama dengan C, maka diperolehlah rumusan menjadi ya. P1 per T1 itu akan sama dengan P2 per T2 ya. Nah, artinya kapanpun dalam kondisi apapun, maka P1 dan P1 ini akan sama terus ya. Maksudnya kalau ada 3 kondisi, ada 4 kondisi, maka dia akan tetap sama dengan P1 dikali P1 dibagi P1. Nah, rumus P per T sama dengan ya. Nah, ini
Jadi diturunkan dari rumus 1, 2, 3 tadi muncullah PV per P sama dengan C. Nah, untuk 1 mol gas, maka harga C tadi, ya, harga C yang tetap tadi itu bisa diganti menjadi tetapan R. Tadi kan kita bilang dia tetap ya. Jadi dalam kondisi apapun ya P1 per P1 misalnya kita bikin melakukan pengubahan dengan dua ini mesti dua ya P2 dua kali perubahan ya, mau 3 mau berapa tetap dia ya, PP per P sama dengan tetap. Nah C-nya itu ya kita bisa ganti menjadi menjadi suatu tetapan ya, menjadi suatu tetapan ya. Nah ketika itu 1 mol gas kita bikinlah C-nya jadi R. Ketika ada N mol gas ya, N mol gas, maka harga C-nya jadi NR ya. Kalau dia 1 mol R aja kita tulis ya, tapi begitu ada N mol gas maka harga C-nya menjadi NR. Nah ini misalnya rumus yang keempat tadi ya, PP per T sama dengan C kita rubah menjadi PP per T kali NR. Nah dari sinilah muncullah sering kita bilang P rumusnya menjadi PV sama dengan NRT. Nah itu dia ya, jadi kali silang ya kan, PV sama dengan NRT. Di mana P itu tekanan dalam satuan atmosfer, kemudian volume V itu volume gas dalam satuan liter, suhunya T sama dengan suhu derajat Kelvin, kemudian N ini menyatakan mol gas ya, satuannya mol, kemudian ada R merupakan tetapan gas universal, jadi merupakan tetapan ya R. Nah itu dia ya. Nah R ini ya, tetapan gas ini itu bisa dinyatakan dalam 3 satuan ya. Jadi tetapan gas ideal tadi tadi itu dapat ditetapkan dalam 3 hitungan. Jadi kalau kita butuh ada yang hitungan kita pakai R-nya sekian, ada kadang-kadang kita menghitung yang lain R-nya beda lagi. Nah itu ya, tapi sebenarnya dia diturunkan tetap dari PPNRT ini ya. Nah, jadi kita lihat yang satuan yang pertama ya, itu R adalah satuan volume dan tekanan. Nah 1 mol suatu gas pada kondisi standar ya, suhunya 0 Celcius, tekanannya 1 atmosfer, akan mempunyai volume 22,414 liter. Kita sering bilangnya 22,4 kan gitu ya. Nah kemudian kita mau cari R berdasarkan kondisi ini ya, kondisi 1 mol gas pada kondisi standar yang mempunyai volume 22,414 liter. Nah kita bisa mencari R-nya itu berapa ya, tetapannya jadi berapa. Jadi kita turunkan dari rumusnya PP NRT sama, jadi R sama dengan PV dibagi NT. P-nya tekanan 1 atmosfer berarti ya, kita kondisi standar ya, berarti tekanan 1 atmosfer, volumenya 22,414 liter, N-nya 1 mol, kemudian T itu 0 derajat Celcius ya, kalau kita pakai ke Kelvin 273,15. Nah dari sini, dari perhitungan ini kita dapat R-nya sama dengan 0,0821 liter atmosfer per mol derajat Kelvin. Nah ini dia. Jadi kalau kita cerita nanti dalam suatu soalan, kita cerita tentang tekanan, volume, suhu, maka R-nya kita pakai nilainya adalah 0,0821. Nah itu tetapannya ya. R 0,0821. Nah, bisa lagi R-nya 3 itu ya, tapi tetap kita turunkan dari situ juga nanti PPNRT juga. Lihat ya. Nah, ketika kita menggunakan satuan kerja ya, jadi kita mencari R
itu energi mekanis. Nah, kita turunkan rumusnya dari sini. Yang dikatakan tekanan dalam energi mekanis yaitu adalah gaya berat per satuan luas. P sama dengan F per A. Nah, yang dikatakan tekanan 1 atmosfer ya, yang kita bilang tekanannya berapa? Tekanan 1 atmosfer ya. Itu sama dengan tekanan dari kolom air raksa ya, kolom air raksa yang setinggi 76 cm ya, tingginya kolom air raksanya tingginya 76 cm, kemudian massa jenisnya 13,6 gram per centimeter kubik, dengan luas penampang kolom ya, kolomnya ini luas penampangnya adalah 1 cm ya. Nah, kita lihat berapa volume air raksa. Volume air raksa adalah tinggi ya, luas penampang ya, tingginya 76 cm, kemudian luas penampangnya 1 cm pangkat 2 ya, nah 76 cm. Itulah volume air raksanya. Kemudian massa air raksa, volume dikali berat jenisnya tadi ya, berat jenisnya 13,6. Katakanlah massa air raksa adalah 1033,6 gram massa air raksa. Nah, untuk mencari gaya berat itu kita itu tadi massa ya, kita mau tahu gaya beratnya, maka kita mengalihnya dengan gravitasi ya. Jadi kali dengan 980 cm per detik kuadrat. Jadi kita kalikan ya, massa air raksa kita kalikan dengan gravitasi, dapatlah 1.012.928 gram cm per detik kuadrat ya. Gram cm per detik kuadrat kita pindah ke satuan linear sama ya, satuan linear. Nah, itulah dapatlah F-nya. F sama dengan 1.012.928. Kemudian di sini ya, kita kan mau cari P-nya ya. B, F-nya sudah ketahuan, A-nya ini penampangnya tadi ya, 1 cm ya, satuan luasnya kan, penampangnya itu 1 cm misalkan. Maka P-nya dapatlah 1.012.928 Gina per centimeter misalkan. Nah, inilah yang kita masukkan ke rumus BPNRT tadi. Kita kan mau cari R ya. Kalau tadi kan P-nya 1, sekarang P-nya untuk satuan kerja P-nya enggak 1 ya, 1 atmosfer ya. Kita pindahkan dari atmosfer ke satuan Gina centimeter. Nah, jadi kita pakai 1 ATM kan. Nah, ini kita pindah untuk satuan kerja, dia pakai Gina per centimeter. Karena P-nya 1.928 Gina per centimeter. Misalkan dikali dengan, nah ini kita pindah. Kenapa kita harus memindahnya? Karena di sini kita pakai satuan Gina per centimeter. Maka sini kita pakai centimeter kubik, tidak lagi liter. Jadi 22.414 cm kubik dibagi dengan 1 ya, N-nya molnya 1, suhunya 2730 derajat Celcius kan kalau standar ya. Nah, ini hasil kaliannya, kali dan bagi, dapatlah R-nya 8,312 kali 10 pangkat 7 Gina cm per mol derajat Kelvin ya. Gina cm ini kita pindahkan ke satuan R, jadi 8,312 kali 10 pangkat 7 R per mol derajat Kelvin ya. Atau ini kalau kita pindahkan dia ke satuan Joule ya, kita bisa pindahkan, jadi R sama dengan 8,3 ya. Jadi R pindah ke Joule itu 1 Joule sama dengan 10 pangkat 7 R. Jadi kalau kita nanti cerita tentang energi
mekanis. Jadi saat kita pakai R-nya bukan 0,0832 0,0821 tapi 8,312 ya. Jadi lihat apa permoholannya, jadi kita mana yang mau kita pakai ya. Nah, R yang ketiga satuannya menggunakan energinya adalah untuk satuan energi panas, jadi joule ya. Jika dari joule kita kalori kan, kalau panas berapa kalorinya kan gitu. Nah, jadi 1 kalori itu sama dengan 4,18 joule. Jadi nilai R tadi dari yang sudah kita dapat ya dalam satuan kerja dari mekanis tadi ya, 8,312 tadi itu kita pindah ke dalam satuan kalori ya. Jadi dapatlah R-nya 1,987 kalori per mol derajat Celcius. Jadi inilah yang kita pakai R-nya. Jadi ada 3. Jadi kita harus lihat kapan dipakai R-nya. Nah, yang pertama tadi yang R0,0821 tadi itu kita pakai kalau kita cerita tentang suhu, volume, dan ya. Tapi kalau kita cerita tentang energi, kita cerita tentang panas ya, kita pakai cerita energi ya, energi kita pakai R 1,987 ya. Tapi kalau kita cerita tentang energi mekanis, maka kita pakai adalah R 8,312 joule atau 8,312 kali 10 pangkat 7 F. Nah, jadi harus dilihat dulu soalannya apa, baru kita buka. Nah, kadang-kadang untuk R ini ya ada beberapa soal gitu ya, itu R-nya nggak dikasih tahu, kita harus menelaah sendiri. Karena R itu dianggap suatu ketetapan ya, maka dia tidak dianggap wajib tahu. Nah, gitu ya. Jadi kalian harus, makanya nggak dikasih tahu ya. Kita baca dulu ya. Ini cerita tentang apa. Nah, baru kita tentukan R-nya. Kita yang menentukan R ya. Oke. Nah, dari rumus gas ideal ya, dari rumus gas ideal tadi, UNNP tadi, kita dapat menentukan massa molekul dan juga massa jenis gas ya. Dari rumus gas ideal ya, BPNNP, kita bisa menentukan massa molekul dan massa jenis gas. Kita turunkan dari rumus itu. Nah, kita lihat ya. Dari rumus PVNRT ya, N-nya itu kan mol ya, mol gas ya. Nah, mol gas itu seperti kita ketahui, mol itu massa per massa molekulnya, massa gasnya, massa molekul gasnya kan gitu ya. Nah, jadi bisa uraikan mol massa gas dalam gram ya, dengan dibagi dengan massa molekul gasnya ya. Massa gasnya aja. Kalau yang di pembaginya adalah massa molekul. Massa molekul kita simpulkan dengan M satu. Nah, nilai ini kita masukkan kemarin menggantikan M-nya ya. Jadi PV sama dengan W per M RT. Nah, dari sini ya kita buat biar lebih gampang lihatnya ya, nggak apa-apa ya, kita buat gini. PV sama dengan W RT per M ya. Nah, kenapa? Ini kita mau mencari, sebenarnya kan mau mencari massa molekul ya. Dari sini kita bisa melihat nanti M sama dengan W RT per PP ya. Nah, dapatlah ini M-nya tadi ya, dimana M itu merupakan massa molekul dari gas. Massa molekulnya nanti molekul baru bisa kita cari ya. Oke. Nah,
Dari rumus itu juga ya, dari rumus M sama dengan W T per massa jenis dari gas ya, bisa juga menjadi massa jenis gas. Kenapa? Karena massa jenis itu adalah massa gas itu dibagi dengan volumenya ya, massa gas dibagi dengan volume. Nah, di rumus ini kita bisa melihat bahwa ada massa molekul ya, sini ada W tadi, dari massa molekul tadi kita bisa lihat, kita tahu massa gasnya ya, W massa gas ya kan. Kemudian juga diketahui volume gas. Nah, W per V ini adalah yang menggambarkan massa jenis dari gas. Massa jenis dari gas. Jadi kita bisa dari rumus W M RT per V ini kita bisa mencari massa jenis dari gas ya. Oke. Kenapa dia bisa? Ini kan W per V ya, itu merupakan massa jenis. Massa gas dibagi dengan volume itu merupakan massa jenis. Jadi disimbolkan dengan D ya. Jadi sekarang M sama dengan D RT per P ya. Dari rumus ini kita turunkan D sama dengan P M per RT. Nah, dapat kan? Sehingga dapatlah diketahui massa jenis gas ya dalam satuan gram per mililiter. Jadi dari rumus PPNRT ini nanti kalau ada soalan kalian bisa mencari, disuruh mencari massa molekul, massa jenis, kalian pakai rumus ini, PPNRT ini sudah bisa ya. Tapi tadi harus tahu bahwa N itu menggambarkan mol itu massa gas dibagi massa molekulnya, molekul gas tadi ya, molekul gas apa kan gitu ya, berapa banyak gas itu dia massa gas. Tapi kok massa molekul gasnya gas apa, nah itu dia ya. Jadi bisa dicari massa molekul dan akhirnya bisa juga diketahui massa jenis dari gas tersebut. Nah itu dia. Jadi panjang ya, dari gas ideal tadi kita bisa mencari sampai massa molekulnya, sampai massa gasnya ya. Nah, hukum yang berikutnya adalah hukum Dalton ya, hukum Dalton. Nah, ini ada 3 kondisi ya. Nah, kita lihat dulu ya. Pada suhu dan volume tetap, maka tekanan total dari campuran gas-gas adalah sama dengan jumlah tekanan parsial dari masing-masing gas. Nah, kita harus tahu dulu tekanan parsial itu apa ya. Tekanan parsial suatu gas adalah tekanan gas itu jika berada sendiri dalam ruangan campuran gas pada suhu yang sama. Kita kan mau tahu nih ya, kita mau tahu, oh di dalam ruangan ini ya, dalam wadah ini kita mau tahu berapa tekanan totalnya ya, totalnya di mana di ruangan ini itu ada gas A dan gas B. Nah, supaya kita bisa mengetahui berapa tekanan total ini, kita harus tahu dulu berapa tekanan parsial dari gas A dan gas B. Nah, bagaimana mencarinya? Kita tempatkan dulu sebelum di dalam ruangan yang sama ya, dan ruangan yang akan diisi oleh gas A, campuran gas A dan gas B, itu gas A saja. Gas A saja diisi. Jadi volumenya sama, ruangannya sama ya, suhunya sama. Nah, di sini gas A itu berapa tekanan parsial? Berapa tekanan parsialnya? Kemudian dengan kondisi yang sama juga dilihat ya, suhu, kemudian volumenya sama, berapa tekanan gas B. Nah, itulah yang dikatakan tekanan parsial, tekanan pada gas yang akan diukur ya ketika dia menjadi campuran, tapi gas itu mula-mula diukur pada tempat yang sama tapi dia sendiri. Nah, dia
sendiri. Tempatnya sama, nanti ketika dia dicampur, gas A dan gas B nya dicampur, tempatnya sama dengan ketika si gas A dan si gas B ini berdiri sendiri, berada sendiri. Nah, itulah tekanan parsial. Nah, kita tetap juga menurunkan rumusnya dari rumus gas ideal tadi ya. Nah, PV sama dengan nRT. Nah, ini kita pindahkan P sini ya. Kita kan mau tahu tekanan ya. Sekarang kita mau tahu tekanannya. Jadi suhu dan volumenya tetap. Ya. Jadi P sama dengan N per V RT. Ya. Nah, untuk tekanan parsial ya, untuk tekanan parsial dari gas A, maka mol gas A dibagi dengan volume kali RT. Kalau ada gas yang kedua gas B, maka PB sama dengan NB per V RT. Kalau ada gas lagi yang lainnya lagi, misalnya ada gas jet atau gas apapun berapa banyak, maka tinggal rumusnya kita turunkan lagi ya. NZ, kalau dia PZ maka NZ per V sama kali RT. Ya, jadi tekannya ini PA, PB, PZ itu menggambarkan tekanan parsial dari gas A. PA berarti tekanan parsial dari gas A. PB menggambarkan tekanan parsial dari gas B. PZ menggambarkan tekanan parsial dari gas Z. Ya, kalau ada PO berarti ada gas O, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan kesimpulan ketentuan tadi ya, pada suhu dan volume tetap, maka tekanan total dari campuran gas-gas adalah sama dengan jumlah tekanan parsial dari masing-masing gas. Maka P total, tekanan total ini ya, tekanan total adalah tekanan parsial dari gas A ditambah tekanan parsial dari gas B ditambah tekanan parsial gas lain yang ada dalam campuran tersebut. Nah, kalau ada sampai Z ya sampai Z lah dijumlah, tinggal menjumlahkan. Jadi tekanan total kita jumlahkan saja masing-masing tekanan parsial dari masing-masing gas yang ada di dalam campuran tersebut. Ya. Oke. Nah, tekanan parsial dari gas A ya sudah diturunkan tadi ya, kita bisa lihat NA per V RT. Kalau yang tekanan parsial gas B, NB P RT. Ya, demikian seterusnya untuk PZ, NZ P per B kali RT. Nah, di sini volumenya kan sama semua, ya, volumenya sama semua. Ini bisa kita keluarkan, ya. Kemudian RT, R-nya tetapan sama, T-nya juga suhunya tetap ya sama. Jadi R, T, V kita keluarkan. Ya, nah kita jumlahkan saja mol dari masing-masing gas. Na tambah Nb sampai dengan Nz. Kita jumlahkan saja. Jadi Np total adalah N total dikali RT per V. Ya, P total sama dengan N total RT per V. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau kita membandingkan antara PA dan P total, ya, PA dengan P total, maka kita bisa mencari dan ya kita lihat dulu. PA itu NA RT per V. P total N total RT per V. Ini hilang ya, bisa habis ya. RT per V dibagi pembilang pembagian sama, RT per V ini hilangnya habis ya. Adalah PA per P total sama dengan NA per N total. NA per N total itu perbandingan mol gas A dibandingkan dengan mol total itu menggambarkan fraksi molar gas A atau disimbolkan dengan XA. Jadi perbandingan PA dibanding dengan P total, maka dapatlah fraksi
fraksi molar gas A. Nah, fraksi molar gas A, BA per B total. Fraksi molar gas A. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung ya fraksi molar gas B ya. Kita turunkan, jadi bandingnya PB per P total, nanti akhirnya kita akan dapat PB per P total sama dengan XB ya, XB. Jadi ini merupakan fraksi molar gas B ya. Nah, sehingga PA, tekanan parsial gas A, itu sama dengan fraksi molar gas A dikali dengan P total. Dari rumus ini ya, dari rumus PA per P total sama dengan XA ya. Jadi PA sama dengan XA kali P total. PB sama dengan XB kali P total. Kalau ada Z, PZ, tekanan parsial gas Z sama dengan fraksi molar gas Z dikali tekanan total ya. Nah, sehingga P total ini kalau kita lihat di sini ya, kita jumlahkan di sini, jumlahkan P total sama dengan XA tambah XB fraksi molar P total sama dengan fraksi molar gas A tambah fraksi molar gas B tambah seterusnya sampai fraksi molar gas Z dikalikan dengan P total ya. Nah, kenapa bisa sama? Ini bingung kan jadinya kan, P total dikali-kalikan terus nanti akhirnya P total. Kenapa? Karena ternyata XA tambah XB dan seterusnya ini nanti nilainya 1. Nilainya 1 ya. Karena tadi kalau kita lihat lagi taruh di awal ya, misalnya XA per itu NA per N total ya. Jadi ini pembagiannya kan sama semuanya nanti kan. Makanya kalau kita jumlahkan fraksi molar gas A, kita tambah lagi fraksi molar gas B, kita tambah lagi fraksi molar gas apa yang ada, kita jumlahkan, nanti akhirnya dapatnya sama dengan N total ya. Jadi N total dibagi dengan jumlah N total dapatnya 1. Oke, nanti fraksi molar gas A ditambah fraksi molar gas B ditambah dengan gas fraksi molar yang semuanya lah ya, itu nanti jumlahnya sama dengan 1. Jadi maka di sini P total XA tambah XB tambah Z seterusnya sampai XZ sama kali P total. Karena ini nanti pengalian di dalam kurungan ini nilainya 1. Nilainya 1 ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini tekanan parsial ya dalam bejana 1 liternya, dalam bejana 1 liter. Kita lihat tekanan parsial dari 0,010 mol gas N2. Jadi di sini ada gas N2 ya, pada suhu 25 derajat Celcius di dalam bejana 1 liter ini adalah, kita lihat ya, kita lihat di sini. Ini dia akan memberikan tekanan sebesar 186 mm Hg. Nah, kemudian di bejana yang sama, ukurannya sama, kita masukkan gas O2 ya sebanyak 0,005 mol. Suhunya sama, itu ternyata dia akan memberikan tekanan sebesar 93 mm Hg. Nah, ketika gas N2 dan O2 dicampur, dimasukkan ke dalam wadah yang ukurannya sama ya, jadi wadah
bejana 1 liter ya, bejana 1 liter dimasukkan 22, maka tekanan total campuran ini ya 0,01 mol N2 0,005 O2 pada suhu 25 derajat Celcius di dalam bejana 1 liter, maka tekanannya adalah sebesar, kita tinggal menjumlahkan saja ya, jumlahkan saja. Yang pertama itu tadi 186, yang keduanya NO2 nya 93, kita tinggal menjumlahkan saja, maka dapatlah tekanan total dari campuran dalam wadah ini adalah sebesar 279 mm ya. Nah, itu dia. Karena kita sudah tahu tekanan masing-masing ya, tekanan parsialnya sudah tahu ya. Jadi kalau tekanan totalnya tinggal menjumlahkannya saja. Nah, komposisi dan tekanan parsial gas-gas yang ada di udara ya. Jadi gas yang ada di udara itu terdiri dari N2, O2, argon dan CO2 ya. Nah, jadi dalam udara N2 itu adanya 78,08%, O2 ada 20,95, argon 0,94, sementara CO2 adalah 0,03 ya. Nah, jadi 100% ya. Nah, N2 mempunyai tekanan parsial ya, tekanan parsialnya 611,2 mm Hg. Nah, ini didapat ya. Jadi nanti kalau kalian tanya ini dapatnya dari mana, kalian harus pertama kali kalian harus mencari fraksi molarnya dulu, fraksi molar ya. Jadi kan ada fraksi molarnya berapa kan gitu kan, Na per N total kan ada tadi kan, dari situ ya. Jadi pertama kali harus dicari berapa N2 nya, fraksi molar N2. Jadi caranya coba kalian catat ya. Ini kan dalam persen, supaya kita mudah menghitungnya kita anggap kali 100 semua ya. Kalau persen-persen itu kita kali 100 ya, jadi masanya kita anggap 100 ya. Jadi dari 100 gas udara ya, kandungan gas yang ada di udara itu 78,08 ya, dibagi dengan berat molekul N2 N14 berarti N2 28 ya kan, maka 78,08 dibagi dengan 28. Nah, itu nanti kalian dapat bahwa itulah fraksi molar untuk gas N2 ya, dapatnya nanti 2,7886 ya. Nah, kemudian cari lagi fraksi molar untuk O2, caranya sama ya. Yang persen ini kalian kalikan 100 dia jadinya ya kan. Nah, jadi bulat, nggak apalagi dia maksudnya nggak satuan persen, pindahkan ke berat dia ya, satuan berat kali 100. Jadi 20,95 dibagi dengan 32. Kenapa 32? Oksigen 16 kali 2 32, dapatlah 0,6547. Nah, ini kemudian dicari lagi argon ya. 0,94 dikali dengan berat molekul dari AR ya 40, dapat 0,0235. Nah, berikutnya untuk CO2 cari lagi 0,03 dibagi dengan berat molekul CO2 44 ya. Nah, itu dia. Kemudian kalian jumlahkan, kalian dapatlah N total. Nah, N total baru kalian bisa mencari tekanan parsial tadi. Tekanan parsialnya dengan cara fraksi molarnya kalian kalikan dengan P total ya, fraksi molar kalian kalikan dengan P total. Jadi untuk N2 jadi fraksi molarnya tadi dapat kita 2,7
ya, 2,7886 dibagi dengan N total ya, fraksi molarnya kalian jumlahkan semua ya, N totalnya adalah 3,4675 ya. Kemudian baru kalian kalikan dengan P total. P totalnya adalah 760 mm Hg. Nah, kita pakai satuannya mm Hg sini ya. Nah, jadi nanti dapat nilainya 611,2. Jadi caranya gitu. Jadi cari dulu fraksi molar masing-masing ya. Cari fraksi molar, kemudian kalian jumlahkan. Nah, untuk mencari tekanan parsial, jadi fraksi molar N2 dibagi dengan fraksi N total ya, N total semuanya kalian bagi ya. Nah, itu dia. Dapatlah nanti 6,12. Kemudian untuk O2 143 dengan cara yang sama ya, 143,5. Kemudian untuk argon 5,1, kemudian CO2 0,2. Nanti jumlahnya pas 760 mm Hg. Jadi tekanan udara ini ya, jadi berarti tekanan udara total kan, yang di dalam udara itu ada N2, O2, argon dan CO2. Jadi kita tinggal jumlahkan aja, nanti dapat 760 mm. Nah, ini ada satu soal yang saya buat hidrogen, sorry ya, hidrogen ya. Ini ada satu soal. Silakan siapa yang bisa menjawab. Sejumlah gas hidrogen dikumpul pada suhu 100 derajat Celcius ya, dan tekanan 1 atmosfer, mempunyai volume 350 mm. Gas itu kemudian dipindahkan ke dalam bejana 4 liter dan didinginkan sampai suhu 25 derajat Celcius. Berapakah tekanan gas sekarang dalam satuan milimeter Hg? Coba, siapa yang bisa jawab? Rumus yang udah ada tadi, yang panjang-panjang tadi kan tinggal pilih. Tinggal masukkan angka-angkanya ke rumus yang ada ya. Silakan. Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jadi yang pertama kalian harus tahu P1-nya berapa, P1 tekanan yang pertama, volume yang pertama, suhu yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua bagaimana? Tekanannya, apa yang ditanya tadi, tekanan ya, berarti volume yang kedua berapa, ada kan volumenya, kemudian suhunya yang kedua berapa, baru kalian bisa menjawab berapa tekanan yang kedua. Udah pijit-pijit kalkulator aja.
bisa jawab? Mana nih? Rumusnya udah ada, tapi tinggal pijit kalkulator aja. Boleh kok, ujiannya aja boleh pakai kalkulator. Jadi, ya siapa yang jawab? Saya, Bu. Silakan. Saya di, Bu. Apa langkah yang pertama tadi? Nah, diketahui, Bu, P1 sama dengan 100 derajat Celcius. P2. Kemudian P1 sama dengan 1 atm. Kemudian V1 350 ml atau sama dengan 3,5 liter. Tapi 350 kok 350 ml kok 3,5 liter? 0,35 ml, Bu. 0,35 liter. Kemudian suhunya itu gimana? Suhunya itu, Bu, ditambah dengan 273 Kelvin, Bu. Jadi T1-nya, Bu, 373 Kelvin, Bu. Oke, nah, terus lanjut. Kemudian, Bu, yang diketahui V2-nya, Bu, 4 liter, Bu. Oke, 4 liter. Terus Kemudian T2 25 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin, Bu. Jadi hasilnya 298 derajat Kelvin. Nah, kemudian terus jadi rumus yang berlaku itu, Bu, hukum Boyle, Bu, yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, Bu. P-nya mau dibaca? Apa, Bu? P1, P-nya nggak ngaruh. Tapi sini ada T. Suhunya berubah soalnya kan? Iya, Bu, suhunya berubah. Suhunya berubah, makanya yang dipakai rumusnya yang mana? Coba. P1 per P2 sama dengan P1 per T2, Bu. Coba, rumusnya dipakai coba apa? Yang diketahui ini ada 3 komponen kan? P-nya tahu. V-nya tahu. Tekanan, volume, suhu diketahui. Maka rumus yang dipakai yang mana? P1 per P2 sama dengan T1 per T2, Bu. Orang udah 3 komponen yang tahu, nggak sama dengan P1 ini, Bu. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2. Si Ella ini kenapa, Pak? sama dengan P2 sama dengan P2 dikali V2 per T2, Bu. Oke. Baru benar. Oke, lanjut. Jadi dapat berapa P2-nya? Pertama dapatnya dalam ATM dulu kan? Karena tadi P-nya P1 masih dalam ATM ya kan? Maka dia dapatnya nanti P2-nya dalam berapa tadi? ATM-nya aja dulu nggak apa-apa. Kali silang aja dia kan? Jadi, Bu, dimasukkan, Bu. Satunya, Bu, 1 dikali 0,35 dibagi 373 derajat Kelvin sama dengan P2 dikali 4 liter dibagi dengan 200 Kelvin.
Oke. Tinggal kali-kalikan, mudah-mudahan semuanya udah tahu ya. Dapat ATM-nya aja dapat. Tekanannya dalam ATM dapat. Jadi oke ya, nggak apa-apa ya, saya masih bisa terima ya, karena tinggal banyak mijit-mijit kalkulator, walaupun nanti waktu ujian tetap harus ada nilai akhirnya ya. Jadi yang lain ya, untuk yang lain bisa lihat yang ini. Jadi tadi yang rumus karena yang diketahui tadi ya dari soalan ini itu yang diketahui, suhunya T1 nya 100 Celcius, ini pindahkan ke Kelvin tambah 273 ya kan. Kemudian tekanan yang pertama 1 atmosfer ya, P1 nya 1 atmosfer, kemudian volumenya 350 ml. Ini pindahkan satuan mililiter ke liter jadi 0,35 liter ya. Nah itu dia. Nah sementara untuk yang kedua, kondisi yang kedua, bejananya pindah ya dari 350 ml jadi 4 liter, P2 nya 4, volume 2 nya 4 liter, suhunya T2 nya turun 25 dari 100 menjadi 25 ya, yang ditanya tekanan dalam kondisi kedua. Nah karena yang diketahui P tekanan, kemudian volume dan suhu ya, maka kita pakai rumus Boyle. P1 per T sama dengan P2 per T2. Nah ini kalian masukkan angkanya, nanti dapatlah P2 nya itu 0,067 atmosfer. Nah cuma pertanyaan tadi bukan dalam satuan atmosfer, tapi satuan milimeter Hg, milimeter air raksa ya. Maka kalian akan mengalihkannya, harus mengalihkan 0,067 itu dengan 760 mm Hg. Kenapa 760 mm Hg? Karena satu atmosfer itu ya, kalau kita lihat itu sama dengan tekanan yang diberikan oleh air raksa ya, tadi kan ada ya air raksa dengan tinggi 76 cm. Itu dia. Jadi, makanya dikali dengan 760 mm Hg. Oke, nah itu dia. Mudah-mudahan semuanya udah tahu ya. Oke. Selesai kuliah kita hari ini. Nah, ya seperti biasa, bukanya di